presentation of the magnificent Thomas Cup to Hendra Setiawan. Jadi gini loh, 19 tahun kita menanti ya, penantian yang panjang. Karena bulu tangkis itu kan olahraga favorit, tapi dalam sejarah kita, bulu tangkis selalu menoreh prestasi yang luar biasa, dan kita tidak terkalahkan. Jadi ini sebenarnya momentum kebangkitan kembali, bahwa bulu tangkis itu menjadi milik bangsa ini. Karena lewat olahraga bulu tangkis lah, nama-nama besar muncul, yaitu Rudi Hartono misalnya, juara all england yang tak terkalahkan, ada Louis Wiking, ada banyak tokoh-tokoh besar, ada Junjun, Juan Wahyudi. Sehingga dengan ini kita melihat bahwa bulu tangkis kalau memang dikelola dengan baik, itu akan mengharumkan nama bangsa. Karena sekarang kompetisi bulu tangkis itu berbeda dengan era Rudi Hartono. Sekarang era bulu tangkisan yang profesional ini muncul juga tantangan dari negara-negara lain. Kekuatan Jepang, India, Uni Soviet, Eropa tumbuh gitu. Karena olahraga ini menjadi olahraga profesional. Maka atlet kita memang ditantang untuk lebih, karena kompetisinya itu kan padat sekali, untuk menjaga bagaimana kemampuan regenerasi. Kemampuan regenerasi itu memang harus muncul, atlet-atlet muda yang berbakat, dan itu harus menjadi pusat-pusat pelatihan. Apa yang perlu diperhatikan? Momentum ini jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai momentum kegembiraan sesaat. Tetapi awal dari bulu tangkis, bagaimana bulu tangkis digairahkan seperti dulu lagi. Olahraga yang populer di kampung-kampung, di tempat-tempat lapangan terbuka, dulu banyak orang memiliki gairah. Itu hilang. Gairah bulu tangkis menjadi hilang ketika olahraga itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mitos. Nah, maka bagaimana membangun mitos kembali? Mitos sebagai sang juara bulu tangkis itu memang harus milik bangsa ini, dan itu harus oleh pembinaan berjenjang, mulai tingkat pemula sampai tingkat yang prima. Maka perlu ada pusat-pusat pelatihan, tapi juga harus ada pertandingan bulu tangkis secara reguler di daerah tingkat-tingkat bawah. Mulai dulu kan kita ingat di tingkat kampung itu ada pertandingan bulu tangkis, dari tingkat kampung kemudian tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota madya, tingkat provinsi, sehingga lahirlah bibit-bibit baru. Lah ini yang dibutuhkan. Sehingga ini momentum kita untuk bangkit, dan momentum kita untuk menghasilkan pemain-pemain berkaliber internasional. Nah, itu sebenarnya persoalan yang harusnya diantisipasi ya. Menurut saya sejak awal Kementerian Olahraga dan Menpora itu sudah punya antisipasi. Artinya bagaimana kita membangun diplomasi dan meyakinkan bahwa masalah ini kan karena badai COVID ya, sehingga yang persoalan mengenai bagaimana kita tidak melaporkan tentang doping ya. Artinya kalau ini dilaporkan berkala kan tidak kena. Tetapi kan jika juga bisa memberi tekanan kan, mengapa itu tidak bisa? Lah ini menurut saya kekeliruan kita adalah tidak antisipasi, sehingga itu mengurangi ya. Tetapi tidak berarti kegembiraan kita tanpa bendera, tanpa merah putih berkibar, tapi semangat para atletnya berkibar. Itu luar biasa. Jadi menurut saya merah putih itu ada di dada mereka. Merah putih itu menjadi spirit mereka untuk mempertahankan nama baik bangsa. Bagaimana pertandingan itu kan menggetarkan. Bagaimana Jojo ya, penentu itu kan luar biasa kan. Di saat-saat dia bagaimana ketegangan, di mana dia harus menjadi penentu, tapi Jojo dengan kekuatan spirit nasionalisme, tapi nasionalisme juga keyakinan akan Tuhan yang menyertai dia, itu menjadi kekuatan besar. Sehingga kita berharap muncul sang-sang juara. Ada Ginting, ada Jojo, ada Kevin. Sanjay Kevin kan luar biasa. Jadi kita berharap ini momentum kita untuk apa? Bahwa mari kita punya mental sang juara. Mental sang juara itu tidak pernah mengeluh. Mental sang juara itu tidak pernah minta fasilitas.
Tapi mental sang juara itu memiliki komitmen untuk membawa keharuman nama bangsa. Bulu tangkis sudah membuktikan mental sang juara. Itulah pahlawan. Dan mereka menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan. Bahwa ini momentum kebangkitan Indonesia. Di satu sisi bangkit kita dari semangat bangsa yang selalu membangun kultur budaya sang juara. Maka sang juara itulah yang mampu mengharumkan nama bangsa.